Ya, jadi di sini sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan ya, dengan jari-jari 4 meter dalam waktu 2 sekon mengalami perpindahan sudut 1/6 putaran. Pertanyaannya adalah periode gerak benda ini berapa? Oke, jadi kita tulis dulu yang diketahui ya dalam bentuk simbol ya. Jadi kita lihat ini nomor 1 diketahui bahwa jari-jari 4 meter berarti R-nya adalah 4 meter. Kemudian dalam waktu 2 sekon mengalami perpindahan sudut sebesar 1/6 putaran. Berarti itu artinya delta theta-nya adalah 1/6 putaran ya. 1/6 putaran. Kemudian berikutnya dalam waktu 2 sekon, berarti itu delta T ya. Delta T-nya. Ya, ini delta T-nya adalah 2 sekon ya. Pertanyaannya, tentukan periode. Berapakah periode? Periode simbolnya T besar ya. Jawab. Nah, pertama kita ingat dulu hubungan putaran dan radian. Jadi kita harus konversi sudut ini ke dalam satuan radian ya. Jadi kita tahu bahwa satu putaran itu berapa derajat? Satu putaran? 360. Ya, betul. 360 derajat ya. Sama dengan 2 pi radian ya. Nah, jadi kita akan konversi putaran ini dan 2 pi radian ini. Jadi berarti kita punya hubungan bahwa satu putaran sama dengan 2 pi radian ya. Nah, di soal kita punya 1/6 putaran. Berarti itu berapa radian? Tinggal kita tulis delta theta sama dengan 1/6 dikali dengan satu putaran, yaitu dikali dengan 2 pi ya. Jadi sama dengan pi per 3 ya, radian. Nah, setelah kita dapat delta theta, sekarang kita cari omega. Nah, omega definisinya adalah omega sama dengan delta theta ya per delta t. Sama dengan delta theta-nya adalah pi per 3 radian dibagi dengan 2. Maka kita dapatkan sama dengan pi per 6 radian per sekon. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat omeganya, tinggal kita mencari periode. Nah, hubungan omega dan periode apa? Omega, jadi omega sama dengan 2 pi per T ya. Jadi omega sama dengan 2 pi per T besar. Maka T besar sama dengan 2 pi dibagi omega. Sama dengan apa? Berarti 2 pi per omega adalah pi per 6 ya. Sama dengan, ini lupa pernya, sama dengan 2 pi dikali dengan 6 per pi ya. Berarti kita bisa coret 12. Kita bisa coret pi dan pi, sehingga hasilnya adalah sama dengan 12 sekon ya. Kita lihat ya, 12 sekon. Nah, di sini R-nya ini kita tidak pakai ya. Tidak pakai. R-nya tidak pakai ya. Jadi ketika kita soal resolve fisika, tidak semua hal yang diketahui dalam soal itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Jadi tergantung pertanyaannya ya. Contoh ini kan kita ditanya tentang periode ya. Hubungan antara omega dan periode kan hanya omega 2 pi per T. Nggak ada R-nya, jadi nggak perlu digunakan. Oke? Kira-kira begitu ya. Ini nomor 1. Sekarang kita ke nomor
Kita ke nomor 2. Nomor 2. Oke. Nomor 2, kita lihat. Sebuah partikel melakukan gerak melingkar dalam 1 menit. Dalam 1 menit, sebuah partikel melakukan gerak melingkar dalam 1 menit melakukan 120 kali putaran. Frekuensi partikel tersebut adalah berapa? Jadi diketahui bahwa di sini dalam waktu 1 menit. Berarti 1 menit itu adalah T-nya ya. T kecilnya adalah 1 menit. Nah, ini kita perlu konversi ke sekon ya. 1 menit sama dengan 60 sekon. Terus N itu menyatakan jumlah putarannya berapa. Di situ 120. Lanjut, pertanyaannya adalah berapakah frekuensinya? Nah, jawab. Nah, kita ingat bahwa frekuensi itu sama dengan N per T ya. Sama dengan N-nya adalah 120 dibagi T-nya 60 ya. Sehingga sama dengan 2 Hertz. Nah, Hertz ini sama dengan apa? Jadi 1 Hertz itu sama dengan 1 per sekon ya. Atau orang biasa tulis juga sebagai sekon pangkat min 1. Jadi Hansa bisa tulis 2 Hertz atau ini artinya sama dengan 2 sekon pangkat min 1. Ya. Nah, jadi jawabannya B, 2 Hertz. Gitu ya. Nah, nomor berikutnya nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3. Ya, nomor 3 kita lihat sebuah kok sama? Oh, ini terbalik ya. Ya, nomor 3 yang ini. Nomor 3, perbandingan antara frekuensi satu putaran dari jarum jam, detik, dan menit adalah titik. Nah, ini juga mudah ya. Jadi, diketahui. Jadi, kita lihat dulu. Nah, misalnya untuk, untuk 1 jam. Nah, jarum jam tuh dia melakukan 1 kali putaran, butuh waktu berapa lama kalau jarum jam? Untuk 1 jam. Gimana? Jarum jam melakukan 1 kali. Oke. Dari jam 000 sampai jam 12 siang berarti 1 kali putaran penuh kan itu? Ya. Nah, itu berapa jam? 24. Kalau 24 jam itu bukannya 2 kali putaran. Oh, 12 dong. Ya, 12 ya. Jarum jam melakukan 1 putaran membutuhkan waktu 12 jam ya. 12 jam. Yang kedua, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, jarum menit melakukan 1 putaran membutuhkan waktu berapa?
Berapa lama kira-kira kalau jarum menit? Kalau Kayak jarum menit berapa? Satu 60 kali menit. putaran penuh berapa? Betul. 60 menit. Ya, betul ya. Betul. Kari sengaja nih. 60 menit. Nah, yang terakhir kalau jarum detik, jarum detik melakukan satu putaran penuh membutuhkan waktu 3.600. coba satu satu apa namanya jarum detik itu melakukan satu kali putaran dia butuh waktu berapa? 3.600 ya. 3.600 3.600 detik satu kali putaran penuh. Iya, karena kan satu kali itu 60, terus kan dikali juga 60 jadi 3.600. Coba satu kali putaran jarum detik itu 3.600 detik atau hanya 60 detik. Oh, oh jarum detik. 60, 60. Ini cuma Tahu, tahu. 60 doang. Jadi hanya 60 detik. 60 detik. Ya. 60 detik ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita kan ingin mencari perbandingan frekuensi ya. Pertama, kita perlu mengkonversi masing-masing ke dalam satuan yang sama. Ya, misalkan kita mulai dari T jam. T untuk yang jam kan tadi berapa? 12 jam. Nah, 12 jam ini kita perlu konversi ke detik ya. 12 jam itu berapa detik? Berarti 12 kali 1 jam berapa detik? 1 jam kan 3.600 detik ya. Berarti 12 jam 12 kali 3.600. Berapa nih? 12 kali 36. Hmm, 4, 432 ya. ya 4.320. 43200. Berarti 43.200 detik Sekon. sekon ya. Kalau berikutnya T menit. T menit kan tadi 60 menit. Nah, berarti sama dengan 60 dikali 1 menit berapa detik? 60 60 ya. Berarti sama dengan 3.600 detik. ya. 3.600 detik dan T detik ya. Yang jarum detik itu kan menunjukkan 60 detik ya, 60 sekon. Nah, oke, sekarang kan tadi berarti kita punya rumus apa? Kita punya rumus F yang untuk frekuensi untuk yang jam. Berarti kan sama dengan apa? Rumusnya kan frekuensi sama dengan N per T kan tadi. Kan tadi kita punya rumus F sama dengan N per T. Ini kan kita punya rumus tadi kan ini. Ini rumus kita ya. Ini rumus kita. Ya kan? Berarti kita punya F jam berarti apa? Satu putaran per T jam berapa? 43.200. Nah, terus kita punya lagi F menit sama dengan satu putaran dibagi dengan 3.600. Terus F detik. F detik frekuensi untuk jarum detik berarti satu putaran dibagi 60 detik ya. Nah, kan gini, ini kan satuannya hertz semua nih. Hertz
Hertz, dan ini juga Hertz. Nah, pertanyaannya kan adalah tentukan perbandingan frekuensi satu putaran dari jarum jam, menit, dan detik. Oke. Ini yang diketahui. Ini yang kita ketahui ya. Nah, ini yang kita ketahui. Ini yang kita ketahui. Nah, maka F jam dibandingkan dengan F menit dibandingkan dengan F detik sama dengan apa? Berarti sama dengan 1/43.200 banding dengan 1/3.600 banding dengan 1/60. Nah, kalau kayak gini gimana dong? Kalau kayak gini, caranya gimana? Ada ide nggak nih? Caranya gimana? Caranya. Kita Jadi harus pakai sederhana. sesuatu kan? Kira-kira kita buat gimana? Ada ide nggak nih? Ini Kak Ari pengen ide kreatif matematik dari Kansa. Kansa, kalau kayak gini ngapain? Apa yang harus kita lakukan nih Kak? Gak tau, Saya kayak harus dikalahkan sederhanakan penyelesaian. pakai, menurut Kansa saya sederhanakan pakai berapa? 6. 6-nya kita ngapain 6-nya? Kayak 4/3/200 dibagi 6. Kayak gitu. Tapi nanti masih ada seper. Tujuan kita adalah kita ingin menghilangkan sepernya. Kita nggak mau ada seper-seper. Gimana dong? Gimana dong? Gimana? Tunggu. Hmm. Tapi kalau Kira-kira gimana? nggak tahu. Oke. Jadi kan kita pengen supaya dia hilang, maka yang harus kita lakukan adalah kita apa? Kali. Dengarkan, saya mikir dulu nih. Enggak. Dan saya harus mikir dulu nih. Jadi gimana dong? Ini harus coba kan saya mikir dulu. Gimana? Nggak bisa dibalik langsung kan? Gak bisa. Kan di sini kan ini memang F. Jadi 1/43.200 kan adalah milik F jam. Ini juga milik F menit dan ini milik. Oke. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita jadi kan kita ingin menghilangkan ini kan, berarti kita harus apa? Kita kalikan saja semua dengan 43.200. Tujuannya supaya yang bagian ini hilang, supaya ini kan jadi satu kan, ya kan? Jadi kita harus jadi gini. Jadi yang kita lakukan di sini adalah jadi bagian sini kita tutup, bagian sini kita tutup. Nah, kita kali dengan 43.200 ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita kalikan saja. Jadi nanti apa namanya 43.200 kali dengan ini berarti 1
43.200 kali 1/3.600 kan berarti 43.200 per 3.600 berapa tuh? 36 kali berapa? Coba dibagi. Kalau 43.200 bagi 3.600 berapa kan? Berapa? Halo? Halo? Berapa? Lupa nyalainnya. Kali. Gimana? Hmm, tuh, Empat puluh tiga tiga enam ribu dua ratus bagi tiga kalau ribu enam dikali ratus 12, kalau dikali Berapa? 12 jadi berapa? Oh, tuh nggak. Bukan 7, bukannya. Bukan 7 dua. Hmm, 36 kali berapa? dikali 12. Tahu tuh berapa ya? Ya, 12 ya. 12. 12 banding 43.200 bagi 60 berapa? Hmm, 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 Berapa Kansa? hmm, hmm, hmm. 60 kali berapa? 60 kali berapa jadi 4.200 kan? Hmm, berapa? Coba, coba Belum. 43.200 bagi 60 berapa? Tuh, 72. 12, tujuh 12. ratus dua puluh ya. 720 ya. Nah, Hmm, jadi gini ya. Oke, ya. jadi kayak gini. Oh iya, Jadi 7. caranya kayak gini doang. Oke ya. Ya. Makanya jawabannya tak adalah B. Selanjutnya kita ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya nomor. Nah, nomor 4 kita lihat sebuah benda bergerak melingkar beraturan pada suatu lintasan. Jika pada saat T sama dengan 0, benda berada pada posisi 5 radian dan pada T sama dengan 10 berada pada 10 radian, maka kecepatan sudut rata-rata, harusnya ini kecepatan sudut rata-rata benda tersebut berapa? Jadi diketahui bahwa T1 sama dengan 0, Theta 1 sama dengan 5 rad, T2 sama dengan 10 sekon, Theta 2 sama dengan 10 rad. Oke, kemudian ditanya berapakah kecepatan sudut rata-rata ya. Simbolnya tuh kayak gini. Omega bar. Jadi omega dikasih bar di atas. Ini artinya adalah kecepatan sudut rata-rata. Nah, sama dengan berapa omeganya? Jawab ya. Nah, jadi rumusnya tuh omega rata-rata sama dengan theta 2 min theta 1 per T2 min T1. Ya, sama dengan theta 2-nya adalah 10 kurang 5 per 10 kurang 0 ya. Maka kita punya sama dengan 5 per 10 ya. Sama dengan 0,5 radian per sekon. Jadi kayak gini ya kan. Oke, itu nomor 4. Sekarang soal berikutnya. Sekarang nomor 5 ya. Ya, nomor 5. Kita lihat. Oke, nomor 5
Dalam waktu 0,5 sekon, sebuah benda menempuh sudut seperdua pi. Kecepatan sudut benda tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, berarti di sini diketahui bahwa delta tetanya adalah seperdua pi ya. Seperdua pi, terus delta T-nya adalah 0,5 sekon. Terus ditanya berapa omeganya ya. Omeganya berapa? Sebenarnya ini omega masih. Omega rata-rata yang dimaksud. Omega rata-rata sama dengan berapa? Jawab, omega rata-rata itu rumusannya adalah delta theta per delta T. Oke, sama dengan seperdua pi dibagi dengan seperdua. Ya, hasilnya adalah pi ya, radian per sekon. Ya, oke. Lanjut, nomor berikutnya. Ya, yang ini ya. Nomor 6 berarti ya. Nomor 6. Ya, nomor 6 kita lihat sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan sudut 900 rpm. Jika panjang baling-baling 20 cm, besar kecepatan sudut dan kecepatan linear baling-baling tersebut berapa? Jadi di sini diketahui bahwa F-nya adalah 900 rpm. Nah, rpm itu sama dengan apa? RPM itu artinya revolution per minute ya. Ini arti dari RPM. Jadi putaran per putaran per menit ya. Per menit. Sekarang kita harus konversi ke RPS ya, putaran per sekon ya. Kita perlu konversi ke RPS ya, revolution per oke. Nah, selanjutnya ya kita lihat di sini selanjutnya apalagi yang diketahui, panjang baling-baling ya, berarti itu adalah R-nya. R-nya adalah 20 cm, harus kita konversi ke meter, berarti apa? Ingat 1 cm sama dengan 1 cm itu adalah 1 bagi 100 ya, meter. Berarti ini 20 bagi 100 berarti 0,2 meter. Nah, ditanya ada dua ya. Pertanyaan pertama adalah berapa omega, dan yang kedua adalah kecepatan linear ya. Oke, jawab omega tuh rumusnya adalah 2pi dikali frekuensi ya. Nah, tadi kita punya frekuensi 900 rpm ya. Jadi 900 rpm kita harus konversi ke 900 rps. Nah, 1 menit kan adalah 60
60 detik, berarti 900 RPM itu sama dengan 900 bagi 60 ya. Satuannya RPS nanti. Maka 90 bagi 6 berapa? 90 bagi 6. Berapa 90 bagi 6? Maaf. Duet bukan 15 ya? Atau Ya, betul ya. 15. 15 RPS. Nah, sudah. Setelah itu Kansa tinggal masukkan ke sini. Berarti 2pi dikali dengan 15. Berarti hasilnya adalah 30 pi radian per sekon. Nah, ini kecepatan sudut. Nah, kalau kecepatan linear, rumusnya adalah V sama dengan omega kali R ya. Sama dengan omeganya baru kita dapat 30 pi kali dengan 0,2 tadi. Ya, betul ya. 0,2. Berarti sama dengan berapa ini? 30 pi 6 kali enggak? 0,2. Berarti 6 ya. 6. 6 pi meter per sekon. Jadi kayak gini. 3 pi. Itu 3 pi. Ada yang salah kan? V sama dengan omega kali R. 30 pi dan panjang baling-baling. Ya harusnya 6 pi ya. Saya juga heran kok bisa dapat. Di sini 3 ya. Ya, jadi kira-kira begini. Oke, selanjutnya nomor berikutnya. Nomor berikutnya, kita lihat. Berarti nomor 7 ya. Yang ini. Oke, kita lihat yang ini. Nomor 7. Ya, nomor 7. Nomor 7 kita lihat. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut bertambah besar. Pada waktu T, sudut theta yang ditempuh oleh benda dengan kecepatan sudut omega adalah sebagai berikut. Percepatan sudut benda adalah titik, titik, titik. Nah, jadi ini kita dikasih data ya. Data yang menghubungkan antara waktu tempuh dengan sudut ya. Dan juga kecepatan sudut pada saat waktu tersebut. Misalnya T2, tetanya adalah 14 radian per sekon, omega tetanya 14 radian, omeganya 11. Terus pada saat 4 bagaimana? 6 bagaimana? Dan 8 bagaimana? Nah, sekarang kita diminta untuk mencari percepatan sudut. Nah, percepatan sudut tuh kita tinggal lihat omeganya ya. Jadi di sini kita tinggal pilih 2 titik. Nah, Kansa bisa pilih misalnya apa namanya, ini dengan ini, atau misalnya 2 dan 6, atau misalnya 2 dan 8 ya, atau misalnya 4 dan 6, 4 dan 8. Kansa bisa milih ya. Kansa bisa milih dan hasilnya pasti akan sama. Harus akan sama. Karena kenapa sama? Karena apa namanya? Percepatan sudutnya tuh konstan ya. Percepatan sudutnya konstan. Jadi kalau kita buat grafiknya, misalnya Kansa buat grafik omega, misalkan omega di sumbu Y, ya, terus sumbu X-nya adalah, misalnya sumbu X-nya adalah, bukan misalnya, tapi ini adalah T ya, dalam sekon, terus tadi omeganya dalam radian per sekon. Nah, misalkan Kansa masukkan angka-angkanya. Pertama T2. T2 misalkan ini 2. Sorry. T misalkan ini 2, terus ini 4, terus ini 6, terus ini 8 kan. Terus
11, 19, 27. Misalkan ini 11, 11, terus 19, terus ini berapa? 27, terus ini tadi tambah 8, 35. Oke. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Ini kan misalnya titiknya kan pertama yang ini. Terus kedua yang misalkan di sini. Tiga yang di sini. Keempat yang di. Nah, kalau Kansa tarik menjadi satu garis utuh, berarti dia kayak gini. Nah, dia kayak gini ya. Nah, jadi dia kayak gini. Jadi di sini Kansa bisa lihat kalau dia sebuah garis lurus. Dia sebuah garis lurus. Jadi Kansa partisi ini, ya bagian ini, bagian miring yang ini, itu sama miring dengan bagian yang ini. Sama miring dengan bagian yang ini. Ya, jadi sama miring juga dengan yang ini. Itu makanya tadi Kak Ari bilang, Kansa bisa pilih dua titik secara acak. Bisa misalkan 2 dan 4, atau 2 dan 6, atau 2 dan 8. Ya acak ya. Hasilnya akan sama. Karena percepatan sudutnya konstan. Nah, di sini ya jadi kemiringan kemiringan ini kan kurvanya ya. Kemiringan kurva menyatakan menyatakan apa? Besar percepatan sudut. Nah, atau yang kita sebut dengan alfa. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung alfanya. Misalnya yang paling gampang kita pilih dua titik terdekat, yaitu titik T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. Nah, jadi kita pilih titik itu ya. T1 adalah 2 sekon. Sorry, 2 sekon. Theta satunya berarti adalah 11 radian. Ketika theta 2 kita pilih yang paling dekat adalah 4 sekon, theta 2-nya adalah 19 radian. Maka omega lagi. Ini bukan theta ya, ini omega, sorry. Omega 1, omega 2. Maka di sini kita cari alfa, percepatan sudut rata-rata sebenarnya. Percepatan sudut rata-ratanya adalah omega 2 kurang omega 1 per T2 min T1. Sama dengan omega 2-nya berapa? 19. Omega 1-nya 11 per 4 kurang 2. Sama dengan 19 kurang 11 berapa? 8. 4 kurang 2, 2. Maka 8 bagi 2 hasilnya adalah 4 radian per sekon pangkat 2. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi jawabannya B. Oke. Nah, kita lihat nomor selanjutnya. Nomor 7. Ya, sekarang nomor 8. Nomor 8. Nah, di sini sebuah kipas berputar dengan kecepatan sudut 20 rpm. Jika ujung kipas berada pada 20 cm dari sumbu putarnya, maka kecepatan tangensial sudut ujung kipas, tangensial. Kecepatan tangensial itu maksudnya kecepatan linearnya ya, kecepatan tepi. Nah, ini juga mudah ya. Jadi di uh, sini kita lihat, ketahui. Jadi diketahui bahwa frekuensinya adalah 20 rpm. Nah, 20 rpm seperti yang tadi kita lakukan harus kita konversi ke rps, berarti sama dengan
20 dibagi dengan 60 ya. RPS sama dengan sepertiga RPS ya. Nah, kita harus mengerti bahwa satu RPS ini, satu RPS itu sebetulnya sama arti dengan satu Hertz ya, sama arti. Nah, kemudian ujung kipas, R-nya 20 berarti. Sini kita dikasih tahu R sama dengan 20 cm. Maka 20 dibagi 100 ya, 0,2 meter ya. Oke. Nah, terus pertanyaannya tadi kecepatan tangensial. Ditanya berapa berapa kecepatan tangensial ya. Berarti kecepatan linear yang ditanya. Jawab. Nah, di sini eh, kita harus cari omega dulu ya, atau langsung aja bahwa omega sama dengan 2πf ya, dan kita punya rumusan V sama dengan omega kali R, maka hasilnya adalah 2pi F kali R ya, 2pi FR ya. Sama dengan 2pi kali dengan sepertiga kali dengan 0,2 ya. Ya. Hasilnya berapa nih? Sama dengan berapa? Eh, kita punya 4 pi per 30. 4 pi per 30 ya. Eh, radian radian lagi sorry, meter per sekon. Ini bisa disederhanakan jadi sama dengan sederhanakan pakai 2 ya, berarti 2 pi per 15 meter per sekon. Oh, di sini dia pakai 0,4 pi. Berarti sama juga, berarti dia minta gitu ya, sesuaikan. Sama juga kalau misalnya saya kali langsung ini ya, 0,2 kali 2 0,4 ya. Supaya sesuai jawaban aja. Sesuai jawaban berarti kita kali langsung, berarti ini 0,4 pi per 3, satuannya meter per sekon ya. Nah, kira-kira kayak gini. Oke, berikutnya nomor 9 ya. Ya, nomor 9. Ya, nomor 9. Nomor 9 kita lihat suatu partikel menjalani eh, gerak melingkar beraturan dengan periode pi sekon dan jari lintasannya 2 cm. Maka panjang keliling lingkaran yang ditempuh partikel selama 2 menit berapa? Oke. Berarti di sini diketahui, nah, jadi diketahui bahwa periodenya T besarnya ya. T besarnya adalah pi sekon ya, pi sekon. Kemudian apalagi dicari lintasannya. Cari lintasannya berarti R-nya ya. R-nya adalah 2 cm sama dengan 2 per 10 meter ya. Sorry, 2 per 100. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kemudian pertanyaannya adalah panjang keliling lingkaran lingkup partikel selama 2 menit berapa? Nah, T sama dengan 2 menit ya. 2 menit sama dengan 2 kali 60 berarti 120 sekon.
Oke. Pertanyaannya adalah keliling lingkaran. Berarti S-nya ya. Ditanya. Ditanya berapa S-nya berapa? Jawab. Nah, jawab. Jadi kita apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus mencari apa namanya? Kita harus mencari ini ya. Berapa 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 omega sorry, sorry. Kita punya hubungan S sama dengan theta kali R ya. Oke, nanti kita harus hitung berapa sudut tempuhnya ya selama apa namanya selama 2 menit ya. Oke, yang kita harus lakukan pertama adalah kita harus mencari omeganya dulu ya, omeganya. Jadi omeganya kita hitung menggunakan rumus. Omega adalah 2pi per periode sama dengan oke 2pi dibagi dengan pi, maka kita dapatkan omeganya adalah 2 radian per kon. Nah, setelah itu ya, setelah kita dapat omega, yang kita lakukan berikutnya adalah kita harus mencari delta theta-nya. Jadi kita punya juga hubungan bahwa omega rata-rata ya, omega rata-rata kan adalah atau omega maksudnya di sini adalah delta theta per delta t. Nah, oke, maka delta theta sama dengan omega dikali dengan delta t. Ya, maka kita dapatkan omeganya adalah sama dengan 2 dikali dengan 2 menit tadi 120 detik ya. Oke, sama dengan 240 radian. Oke. Terakhir kita punya hubungan ini tadi. Nah, S sama dengan theta kali R ya. Maka sama dengan 240 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Sama dengan 24 kali 2 adalah 48. 48 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 4,8 meter. Ya, jadinya kayak gitu. Oke. Selanjutnya eh, nomor 10 ya. Nomor 10 ya, nomor 10 yang yang ini. Sebuah benda bergerak melingkar peraturan. Maka oh ya, ini ada gabungan dari beberapa soal. Oke.
taruh aja di sini. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat sebuah benda yang bergerak, ini nomor 10. Sebuah benda yang bergerak melingkar peraturan, maka A, kecepatan konstan, 2, kelajuan sudutnya konstan, 3, percepatannya konstan, 4, lajunya konstan. Oke. Jadi yang bergerak melingkar peraturan. Jadi kalau dalam gerak melingkar peraturan tuh yang konstan adalah lajuannya. Jadi benar nomor 4. Terus berikutnya kelajuan sudutnya konstan, ini juga benar. Kecepatan konstan, nah ini salah. Salah. Jadi kecepatannya tidak konstan tapi selalu berubah. Karena arahnya berubah terus, arah apa? Arah kecepatan linear. Oke. Jadi yang berikutnya percepatan sudut, percepatannya konstan. 2 dan jadi ini juga benar ya. Jadi ada percepatan. Percepatannya namanya percepatan sentripetal ya dalam gerak melingkar peraturan. Nah, jadi yang benar adalah 2, 3, 4. 2, 3, dan 4. Jadi seperti itu. Kemudian nomor berikutnya, nomor 11. Kita lihat nomor 11. 11. Ya, kita lihat nomor 11. Selama 20 menit, jarum menit sebuah jam telah menempuh sudut sebesar berapa? Selama 20 menit. Oke. Nah, nomor 11, di sini kita lihat diketahui diketahui bahwa T-nya sama dengan 20 menit. Oke, 20 menit ya. Kemudian kini kita perlu konversi ya ke dalam sekon. 20 menit 20 menit berapa sekon? 20. Berarti 20 kali 60 kan? Iya, 1200 ya. 20 kali 60 ya, sama dengan 1200 detik. Nah, kemudian kita perlu mencari apa namanya omeganya ya. Omeganya tadi kan kita sudah hitung di awal, tadi. Mana tadi? Nah ini ya. Jadi kan kita sudah hitung yang bagian ini. Nah, jadi kan kita sudah tahu bahwa jarum menit kan melakukan satu putaran penuh membutuhkan waktu 3.600 detik ya. Nah itu. Oke. Jadi kan kita tahu bahwa uh, apa namanya jarum menit membutuhkan 3.600 detik untuk melakukan satu putaran ya. Maka kita katakan bahwa frekuensinya F-nya adalah F itu kan rumusnya apa? N per T ya, sama dengan 1/3600 Hz. Oke. Nah, di sini kan pertanyaannya dalam waktu 20 menit nih
sudutnya sudah berapa. Oke, jadi di sini kita perlu mencari omeganya dulu. Omeganya kita hitung pakai apa? Jadi omega kita hitung pakai rumus 2pi kali frekuensi ya. Sama dengan 2pi dikali dengan 1/3600. Jadi kita kali dengan 1/3600 ya, maka sama dengan 2pi/3600 berarti pi per berapa nih? Pi per 1800. Satuannya jangan lupa radian per sekon. Nah, setelah kita dapat ini, kita punya hubungan bahwa omega sama dengan apa? Omega adalah delta theta per delta T. Nah, kita kan mau cari delta theta kan. Nah, ini delta T-nya. Nah, delta theta itu sama dengan omega dikali delta T. Maka delta theta sama dengan omeganya kita berhitung itu pi per 1800 ya, dikali dengan 1200. Maka jawabannya berapa? 12/18 ya. 12/18. Berarti kita samakan 12/18. Kita samakan kita samakan dengan 6 kan. Berarti hasilnya adalah 2, jangan lupa pi, sorry ini ada pi di sini. 2pi per 3, satuannya radian. Nah, tapi kan jawabannya, oh ya, ada jawabannya. Saya kira harus minta dalam derajat ya, ternyata ada 2pi/3 radian. Nah, jadi caranya begitu ya. Jadi kita perlu cari omeganya dulu. Soal seperti ini, nomor 11. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 12. 12. Yang ini. Oke. Nah, kita lihat. Di sini nomor 12. Nomor 12. Sebuah cakram dengan jejari R berputar beraturan sekeliling horizontal melalui titik pusatnya. Titik P terletak pada tepi cakram dan Q di tengah dan Q pada titik pertengahan antara pusat dan P. Maka apa hubungan antara titik P dan Q? Nah, di sini, oke, pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Jadi kita gambarkan kayak gini ya. Jadi maksudnya itu kayak gini soalnya. Jadi misalnya saya punya lingkaran begitu. Terus saya kecilin ini dulu ya. Ini belum terlalu kecil. Nah, gini lah ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi maksudnya soal itu gini. Maksudnya soal. Jadi misalnya kita punya titik pusat di sini. Keluar. Oke. Misalkan saya punya kayak gini lah ya. Nah, saya punya titik pusat itu di tengah-tengah sini misalnya. Nah, di situ. Ini titik pusat yang merah itu adalah titik pusat ya. Nah, kemudian titik uh, P itu ada di paling ujung. Jadi titik P itu ada di sini. Nah, titik P ada di paling ujung. Nah, terus titik yang Q ada di sini. Nah, ini titik Q di sini. Ini titik Q dan di sini adalah titik P. Jadi kita bisa membayangkan bahwa titik P dan Q itu punya pusat yang sama. Terus mereka dua berputar.
Oke. Nah, kemudian di dalam sini kan ada titik pusat, misalnya titik O. Nah, di sini diketahui bahwa apa namanya, jarak dari apa namanya O ke P itu kita sebut dengan apa? Jari-jari lingkaran R. Sementara jarak dari O ke Q, jarak dari O ke Q itu adalah setengah kali jarak dari R ke O, O ke P, sorry. Jadi sama dengan setengah R. Ini ya. Nah, kalau misalnya karena kedua titik ini sepusat, memiliki pusat yang sama, maka mereka berdua akan menempuh sudut setiap saat yang sama. Jadi artinya kecepatan sudutnya sama, gitu ya. Jadi karena titik Q dan P memiliki pusat yang sama, pusat yang sama, maka keduanya memiliki kecepatan sudut yang sama besar, gitu ya. Nah, terus kan kita punya rumus apa? Kita punya rumus P sama dengan omega kali R. Kita kan punya rumus ini ya. Nah, berarti kalau kita nyatakan PP ya, PP sama dengan omega kali RP. R VP berarti omega dikali R ya. Ya, karena ROP-nya adalah R. Sementara kalau PQ itu sama dengan omega dikali dengan setengah R. Berarti PQ sama dengan setengah omega R. Sama dengan setengah dari omega kali R ini adalah apa? Adalah VP ya. Maka kita ganti PQ adalah setengah dari VP. Nah, berarti kita sudah tahu kesimpulan kita. Nah, pertama berarti yang ini benar ya. Nah, kemudian kecepatan singgung P 2 kali kecepatan singgung Q. Nah, ini juga benar. Jadi kita bisa tulis PP sama dengan 2 kali VQ. Nah, ini juga benar ya. Ini juga benar. Nah, yang kedua, apakah benar? Percepatan sentripetal keduanya akan sama dengan 0. Oh, ini jelas tidak. Ini jelas tidak ya. Kenapa tidak? Karena kita lihat rumusan percepatan sentripetal itu adalah ini. AS sama dengan bisa omega kuadrat kali R atau sama dengan P kuadrat per R. Nah, di sini kan R tidak sama 0 kan? Di sini kan R tidak sama dengan 0. Berarti AS-nya juga tidak sama dengan 0. Jadi percepatan sentripetalnya ya tidak 0 ya. Jadi yang jawaban X sudah benar. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nomor berikutnya. Nomor 13 berarti ya. 13. Nomor 13. Ah, ini. Oh, ini. Oke. Nomor 13. Kita lihat ya nomor 13. Oke, di sini sebuah benda masanya 8 kg bergerak secara berurutan dalam lintasan melingkar dengan laju 5 meter per sekon. Bila jari-jari lingkaran itu 100 cm, maka apa saja? Gaya sentripetal, percepatan sentripetal, waktu putarannya, kecepatan sudut
berapa. Oke. Jadi kita lihat di soal itu kan diketahui apa yang diketahui. Pertama yang diketahui adalah massa ya. M sama dengan 8 kilogram. Kedua, laju. Ya, lajunya 5 ya. P-nya 5 meter per sekon. Jari-jari 100 cm. R-nya 100 cm berarti sama dengan 1 meter. Nah, kita akan uji semuanya satu-satu. Pertama, gaya sentripetal. Berarti kita perlu mencari kita langsung. Maka F sama dengan M kali percepatan sentripetal sama dengan M dikali dengan P kuadrat per R. Sama dengan 8 dikali dengan 5 kuadrat per 1 ya. Sama dengan 8 kali 25 ya. Sama dengan berapa? 8 kali 25 berapa? 200 Newton ya. Berarti benar yang pertama. Oke. Jadi yang pernyataan pertama berarti benar. Nah, sekarang kita ke pernyataan kedua. Waktu percepatan sentripetalnya. Berarti S-nya adalah P kuadrat per R sama dengan 5 kuadrat per 1 sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Nah, ini juga benar ya. 25. Terus waktu putarnya. Waktu putar. Nah, waktu putarnya berarti kita hitung periodenya ya, periode. Oke, kita lihat ya. Kita cari dulu omega. Jadi omega sama dengan V per R ya. Sama dengan 5 per 1, kita dapat 5 radian per sekon. Terus kita cari omega sama dengan 2pi per T, maka T sama dengan 2pi bagi omega ya. Sama dengan 2pi per 5. Dia minta dalam desimal, berarti desimal dari 2 per 5 adalah 0,4 pi. Ketuanya adalah sekon ya. 0,4 pi sekon. Berarti betul. Terakhir, 4-nya kecepatan sudutnya. Oh, sudah ya. Ini sudah ya. Berarti benar semua. Berarti kita sudah dapat semua. Berarti ini benar semua ya. Berarti betul. Nah, selanjutnya nomor 15. Nomor ya, nomor 15. Nomor 15. Ya. Nah, jadi kita lihat. Sebuah partikel menjalani suatu gerak melingkar dengan laju singgung tetap 4 meter per sekon. Besarnya percepatan sentripetal itu, maka banyaknya putaran melingkar yang dilakukan setiap menit. Berapa kali? Banyaknya putaran melingkar yang dilakukan setiap menit. Ya, ini berkaitan dengan frekuensinya ya. Frekuensi.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus mencari omeganya. Cari omega, baru kemudian kita cari frekuensinya berapa. Jadi ini mudah. B nomor 15. Diketahui bahwa P-nya adalah 4 dan percepatan sentripetalnya adalah 20. Nah, pertanyaannya adalah berapa frekuensi? Frekuensi tapi dalam menit ya. Nah, ini mudah. Pertama kita cari dulu omega. Jadi percepatan sentripetal itu adalah P dikali omega ya. Omega sama dengan percepatan sentripetal per P sama dengan percepatan sentripetal adalah 20 bagi dengan 4. Hasilnya adalah 5 radian per sekon. Kemudian kita mencari frekuensi pakai hubungan omega 2pi kali frekuensi. Frekuensinya adalah omega dibagi 2pi ya. Dengan 5 di per 2pi ya. Nah, kita pakai ini dulu. Nah, satuannya kan ini adalah hertz ya. Nah, hertz itu kan sama dengan 1 per sekon. Maka kita harus konversi ke 1 per menit ya. Nah, caranya mudah sekali. Maka sama dengan 5 per 2pi ya dikali dengan oke. Jadi kan tadi Kak sudah bilang 1 hertz. 1 hertz itu kan sama dengan 1 per sekon, ya kan? Nah, sekarang kita mau konversi ke apa? Kita mau konversi ke 1 per sekon itu sama dengan 1 per 1 sekon itu berapa? 1 sekon itu adalah 1/60 menit. 1/60 ya. 1/60 menit ya. Nah, berarti sama dengan 60 putaran per menit ya. Nah, berarti sekarang salah. Maka banyaknya putaran melingkar yang dilakukan. Oh, sorry, bukan ya, bukan. Jadi kita sudah dapat omega. Bukan ini maksudnya ya. Ini sudah dapat omega, berarti kita cari bukan ini. Dalam setiap menit ya. Berarti karena di situ ada setiap menit ya, berarti T sama dengan 1 menit ya. 1 menit berarti di sini sama dengan 60 volt. Nah, jadi kita pakai hubungan ini, sorry. Omega sama dengan delta theta per delta T. Nah, oke. Maka kita punya delta theta sama dengan omega kali delta T sama dengan 5 dikali dengan berapa? 60 ya. Sama dengan 300 radian. Nah, 300 radian ini perlu kita konversi ke satuan putaran. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Ya, maka 1 radian sama dengan apa namanya 1 per 2 pi putaran.
Jadi berarti sama dengan 300 per 2pi putaran ya. Sama dengan tapi sabar 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 sabar. Sini kita di sini siap. Sabar 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 sabar. Dia minta berapa kali? Ya kalau ke hari rasa apa? Ya nanti dapatnya di sini kita punya 150 per pi putaran. Coba kita bagi 150 bagi pi, coba kalkulator berapa ya? Ada R-nya nggak? Banyak hari bagi kalkulator. 150 bagi, ya betul ya. Jadi kita tinggal bagi pi, ya hasilnya sama dengan sekitar 47,75 putarannya. Kalau saya ingin jadi angka bulat, saya bulatin jadinya 48 putaran. Nah, kayak gini ya. Caranya kayak gini. Oke, sekarang soal nomor berikutnya. Tadi nomor 15, sekarang berarti nomor 16 ya. 16. Nomor 16. Nomor 16 berarti yang ini. Ya, nomor 16 ya. Sini sebuah alat penggulung benang layang-layang berjari-jari 10 cm. Layang-layang berada di angkasa dengan panjang benang 0,942 km. Jika alat penggulung diputar dengan kecepatan sudut tetap, waktu yang diperlukan untuk menggulung benang. Oke. Nah, ini juga kita lihat diketahui bahwa jari-jari kaleng ya, jari-jari kaleng adalah sama dengan 10 cm. 10 cm berarti sama dengan 0,1 meter. Nah, kemudian panjang benang adalah S adalah 0,942 km. Berarti sama dengan 942 meter. Omega diketahui 10 pi radian. Omega 10 pi radian per sekon. Pertanyaannya adalah waktunya. Waktu yang diperlukan untuk menggulung benang. Kita lihat ya. Ditanya berapa
Ditanya waktu yang diperlukan untuk menggulung benang. Jawab. Nah, caranya gimana nih kita hitung waktu yang diperlukan untuk menggulung benang. Nah, jadi di sini uh, kita perlu mencari theta ya. Ini mudah sekali sebenarnya. Jadi kita punya hubungan S sama dengan theta kali R ya. Jadi di sini kita perlu mencari theta-nya berapa. Maka S per R sama dengan 942 ya dibagi dengan 0,1 ya. Maka kita dapatkan apa namanya? Kita dapatkan sama dengan 9.420 radian. Oke. Nah, setelah dapat ini, kita tinggal mencari T-nya menggunakan ini. Omega sama dengan ini ya. Omega sama dengan delta eta per delta T. Maka delta T sama dengan delta theta per omega. Ya, sama dengan kita punya 9.420 dibagi dengan omeganya adalah 10 pi ya. 10 pi. Maka hasilnya adalah 942 dibagi pi. Waktunya sekon. Kita lihat. Oh, dia minta dalam waktu berapa menit. Oke ya. Oke. Coba kita bagi ya. Coba kita bagi. 942 dibagi. Hasilnya adalah ini. 299. Satuannya sekon. Kalau saya bagi menit berarti bagi. Oh ya. Oke ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan hasilnya adalah 299,8 sekian sekian 85 ya skor. Nah, kalau kita konversi ke menit berarti tinggal bagi dengan 60 ya. Jadi 299,85 bagi 60 itu sekitar 4,99 ya menit. Nah, jadi bisa dibulatkan ke 5 menit. Nah, gitu. Oke, nah, kira-kira begitu ya. Soal berikutnya nomor 17. Nomor 17 kita lihat 2 jam. Tadi sampai di mana? Ah, ini berarti. Oke. Nah, sekarang nomor 17. Nomor 17 kita lihat nomor 17. Nah, di sini seorang memutar sebuah benda dengan kecepatan awal 4 radian per sekon. Benda tersebut diputar dengan percepatan sudut 0,5 radian per sekon kuadrat. Kecepatan sudut benda pada sekon keempat berapa? Oke, kita lihat.
Nah, di sini diketahui bahwa um, kecepatan sudut awal berarti kita sudut omega nolnya ya 4 radian per sekon. Kemudian percepatan sudut alfa 0,5 radian per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah kecepatan sudut benda pada sekon keempat. Berarti T-nya adalah sama dengan 4. Berarti ini artinya pertanyaannya adalah berapakah omega T-nya ya? Jawab. Nah, jadi di sini omega T-nya sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Sama dengan 4 tambah 0,5 kali 4. Ya, maka sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 radian per sekon ya. Oke. Berikutnya nomor 18. Nomor 18. Nah ini ya. Nomor 18. Kita lihat. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 4pi ya. Jadi diketahui bahwa omega 0 sama dengan 4pi radian per sekon. Kemudian roda diperlambat sebesar alfa sama dengan min 2pi radian per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah banyak putaran hingga roda berhenti. Roda berhenti berarti omega T sama dengan 0. Oke, kemudian ditanya adalah banyak putaran ya, itu artinya kita ditanya tetanya berapa. Jawab. Nah, kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus ini ya. Omega T kuadrat, omega 0 kuadrat ya. Omega 0 tambah 2 kali alfa kali theta. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. Berarti 0 sama dengan omega 0 kuadrat 4pi kuadrat kurang 2 kali 2pi kali theta. Maka 4pi theta sama dengan 16pi kuadrat ya. Maka theta sama dengan 16pi bagi 4pi ya. Hasilnya adalah 4pi radian. Nah, setelah dapat ini tinggal kita konversi ke putaran. Nah, 1 radian kan sama dengan seperdua pi putaran ya. Jadi tinggal 4pi dikali dengan 1/2pi putaran ya. Nah, sama dengan 4 bagi 2 kan 2. Jadi hasilnya 2 putaran ya. Jadi 2 putaran. 2 putaran. Soal paling terakhir. Nah, ini soal paling terakhir. Soal paling terakhir. Soal paling terakhir adalah yang ini ya. Oh, yang ini kan. Oh, yang ini, yang ini. Ya. Soal paling terakhir. Ya, soal nomor 19. Sini aja ya. Soal nomor 19. 19 ya. 19. Nah, kita lihat soal nomor 19.
Nah, soal nomor 19 di sini, sebuah titik P pada sebuah benda yang sedang berotasi terletak 1 meter dari sumbu putar benda. Pada saat kecepatan sudutnya adalah 2 × 2 radian per sekon, percepatan sudutnya 6 radian per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah percepatan total titik P adalah berapa? Nah, jadi percepatan total itu adalah percepatan berkaitan dengan percepatan sentripetal dan percepatan tangensial ya. Jadi kalau misalnya, jadi gini, jadi misalkan sebuah benda bergerak melingkar seperti ini, misalkan ada sebuah benda bergerak melingkar, terus di sini adalah pusatnya di tengah ya, tengah ada pusat. Nah, misalkan benda ada di sini, titiknya ada di sini. Nah, misalkan dia di sini, berarti di titik itu dia punya dua jenis percepatan, yang namanya percepatan total ya. Nah, jadi ada percepatan ke arah, saya pakai warna ungu ya. Jadi ada percepatan yang menyinggung ke arah sini. Jadi ada percepatan yang ke arah sini. Ini miring lagi ke arah sini. Nah, yang ke arah sini. Dan ada percepatan yang ke arah dalam ya. Yang ke arah sini. Wah, yang ke arah sini. Nah, yang ini ya. Wah, ini belum bagus ya misalnya. Ini harus buat satu garis. Oke. Nah, kira-kira begini. Nah, jadi yang ke atas yang warna ungu ini namanya percepatan tangensial. Sementara yang biru namanya percepatan sentripetal. Maka total percepatan kedua ini yang kita sebut dengan percepatan total. Ya. Jadi di sini ya tugas kita tinggal mencari masing-masing percepatan. Nah, jadi kondisinya kayak gini. Jadi kan diketahui bahwa R-nya sama dengan 1 meter. Kecepatan sudutnya omega adalah 2 / 2 radian per sekon. Kemudian percepatan sudutnya alfa adalah 6 radian per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya kan percepatan total. Nah, ini mudah ya. Pertama kita cari percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu rumusnya adalah alfa dikali R ya. Sama dengan 6 kali 1 jadi 6 meter per sekon kuadrat. Terus percepatan sentripetal rumusnya adalah omega kuadrat R sama dengan 2 akar 2 kuadrat kali 1. Hasilnya adalah 8 ya, meter per sekon kuadrat. Kemudian percepatan total sama dengan akar kuadrat dari percepatan tangensial kuadrat tambah percepatan sentripetal kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 100 ya. Hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya 10. Oke. Ya, rasa hari ini kita sampai di sini ya. Jadi banyak yang kita bahas. Nah, sebelum selesai seperti biasa dokumentasi ya. Oke, kita lihat ke kamera. 3, 2, 1. Oke. Ya, oke ya, Kansa boleh meninggalkan Zoom ya. Makasih, Kak. Sama-sama.